yang meliputi ya ada data editor ya, ada edit, ya ada file, ada edit, ada view. Bisa kamu perhatikan ya. File, edit, view, data ya, transform, analyze, inilah analyze nanti inti ya, menu inti dari SPSS. Menu inti dari SPSS. Yang berfungsi untuk melakukan semua prosedur ya, perhitungan statistik seperti uji T, untuk uji korelasi maupun uji komparasi ya, uji T, uji F. Uji F itu ANAVA ya, regresi untuk korelasi. Oke, untuk dia deskriptif ya, mencari statistik deskriptif maupun inferensial. Jadi analisis ini adalah meneliti. Oke, selanjutnya ada graph ya. Ini graph. Oke, graph ada ya, utilities. Ini ada add-in. Oke, selanjutnya ada Windows, ada help di sini ya. Oke, untuk graph ini untuk grafik ya. Untuk grafik berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk mendukung ya, mendukung analisis statistiknya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bu, kalau nggak ada add-ins itu nggak apa-apa? Kenapa tidak ada add-ins-nya? Nggak tahu. Kamu SPSS berapa? 26, Bu. Oh, sebenarnya sini untuk apa ini, menu tambahan ya, menu tambahan yang berisi software lain ya, dapat diintegrasikan atau di sambungan online ya, sambungan online dengan website SPSS yang lain ya, untuk kepentingan misalnya pelatihan ya, pelatihan nggak masalah sih ya. Siapa yang speaker, siapa yang hidup nih? Selanjutnya untuk entry data ya, entry data. Oke, untuk entry data ini ada ya, kita masukkan data di data view dan variable view. Tapi sebelumnya ya, perhatikan ya, untuk variable view ya, variable view ini perbedaan data view. Lihat tampilan data view ini, view untuk dia mengetik ya, mengetik judul ya, judul dari yang akan kita buat seperti nama ya, dan juga variabelnya, dan variabelnya itu kita ketiknya di variable view, klik variable view, baru di sini ketik namanya, misalnya ya, misalnya di sini nama siswa G, tapi di sini tidak bisa pakai spasi ya, tidak bisa pakai spasi. Itu tipenya apa ya, desimalkah dia, kalau dia pakai huruf dia ya tidak menggunakan desimal ya, ada tipenya nanti ya, tipenya nanti dia kalau dia string ya, string. Sedangkan untuk dia variabel, misalnya di sini untuk nilai variabel berarti variabel, misalnya variabel motivasi berarti nilai kan, itu dia pakai ya, desimal ya, tipenya juga berbeda. Oke, itu untuk variabel view. Setelah kita di sini yang mau diketik variabel view, untuk data view-nya kita klik di sini akan tertampil ya, variasinya tertampil dia untuk jenis yang kita ketik tadi, nah, variabelnya. Oke. Jadi di sini kita lihat menu SPSS, file berisi fasilitas pengelolaan atau manajemen data dan file. Edit digunakan untuk memperbaiki atau mengubah data. View berfungsi untuk mengatur toolbar-nya.
Sedangkan data digunakan untuk mendefinisi ya, definisikan dan mengatur variabel serta data. Transform itu digunakan untuk memanipulasi data. Analyze tadi yang saya bilang menu inti ya, inti SPSS itu digunakan untuk menganalisis data. Graph digunakan untuk memvisualkan data ya, seperti membuat grafik tadi ya, untuk mendukung data statistiknya. Utilities ini digunakan berkaitan dengan ya kualitas dalam SPSS. Selanjutnya ada name ya. Name itu isi nama variabel sesuai ya dengan data yang tadi di variabel view. Di variabel view ini ada name ya, ada tipe, ada width, ada desimal. Oke, tipe ini memilih tipe data yang sesuai ya. Apakah dia datanya berbentuk angka atau bentuk huruf. Itu panjang digit karakter data recordnya ya. Jadi misalnya untuk name tadi namanya panjang ya. Misalnya namanya siapa kita yang panjang? Siapa kita buat panjang? Contohnya untuk Sri Indah Lestari, tapi dia tidak pakai spasi ya. Misalnya Sri Indah Lestari itu ada berapa angka itu? Sri Indah Lestari ya 3, ada 5 ya. 8 tambah 7 berarti ada 15. Jadi kita pilih panjang digit itu 15. Kalau kita pilih 8 dia terpotong. Ya sepanjang 8 aja di angkanya. Misalnya Sri Indah L. Desimal itu jumlah angka desimal pada data numerik atau angka ya, label keterangan belasan karakter variabel. Selanjutnya untuk variabel view ya, variabel view lanjutannya ada value, ada missing, value ada kolom, align, ada measure ya. Untuk value ini penjelasan individu dengan label. Missing value ini bila terdapat data hilang ya atau tidak ada. Kolom untuk menentukan lebar kolomnya. Align mengatur ya, menunjukkan perataan apakah tampilan data yang ke kanan atau ke kiri ya atau di tengah. Measure itu pengukuran data, apakah tipe data skala, nominal atau ordinal ya. Jadi ada data string hanya bisa nominal dan ordinal aja ya. Selanjutnya ini ya, berikut adalah data 15 responden pria dan wanita ya, beserta pelatihan. Oke, ini saya share dulu ya, bentar ya. Saya share dulu ke grup, biar bisa kamu ketikkan nanti di SPSS. SPSS, oke. Ya. Nampak ya tampilan SPSS yang saya kasih? Sudah nampak? Bu. Bu. Hampir saya kirim. Oke, boleh kamu ketik nih nama, tinggi, berat, gender di variabel view. Klik variabel view. Lihat yang sudah saya kirim ya, yang sudah saya kirim soalnya di PPT. Oke, ini klik variabel view. Lihat yang saya klik ini, klik variabel view ini. Dan kamu klik ini ada name, ada tipe, ada width ya. Ini ada name, ada tipe, ada width ya. Oke. Klik name dulu.
Ini yang pertama. Boleh kamu berikan name yang pertama untuk dia nama. Klik dia nama. Oke. Oke. Lanjut. Udah nama ini ada tipenya ya. Tipenya itu kamu lihat di sini ada tanda titik-titik. Kita lihat di sini, oke. Kalau dan numerik ya, kalau dia numerik itu dia berbentuk angka. Oke. Jadi untuk angka ordinal atau nominal kita buat strip biar bisa kita nulis huruf ya. Oke. Jadi rubah. Bu. Oke. Selanjutnya kamu lihat ini width ini kan saya bilang tadi panjang ya kan. Ada berapa panjang dia? Digit karakter data record. Oke, ada nggak namanya ini yang melebihi dari 8? Adelia, Gary, Anggoro. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak, cukup 8 aja. Kalau dia lebih dari 8, kita ubah ya. Kita ubah misalnya dia Anggoro Sutoyo. Saya panjang namanya ini bisa kita buat 15 ya atau 10 ya. Tapi di sini saya lihat di sini tidak ada namanya yang lebih ada panjang digit karakternya ya. Oke, saya bikin saja. Selanjutnya ya di sini desimal ya. Di sini menaruhkan string dia, huruf dia abaikan saja ya. Oke, ini udah selesai. Yang lain tidak perlu diubah, abaikan aja. Selanjutnya yang kedua siap nama apa dia? Tinggi ya, tinggi. Oke, untuk tinggi dia begitu juga dengan nya 8 aja. Apakah dia angka tingginya itu nilai tingginya itu ada desimal, ada di rumah? Tidak. Bu. Oke, jadi kamu buat 0 aja ya. Oke, yang lain diabaikan. Selanjutnya di sini berat juga itu pakai numerik ya. Ini juga diabaikan ya 0 desimalnya karena dia tidak pakai desimal. Oke. Sudah semua diketik. Selanjutnya di sini ada dia gender ya. Gender. Ini juga tidak pakai desimal. Ini gender ada perempuan dan ada laki-laki. Oke. Jadi kita harus bikin evaluation itu ya. Untuk penjelasan ya nilai individu dengan labelnya ya, dengan labelnya. Misalnya di sini untuk dia wanita, oke? Wanita, saya kasih labelnya 1. Ya. Saya kasih labelnya 1 di wanita. Add in. Oke, sorry. Balik di sini ya. Ini 1, value-nya labelnya ini wanita ya. 1 itu untuk wanita ya. 2 saya kasih untuk pria. Jadi dia tidak usah kita ketik pria dan wanita, cukup dari angka aja.
Oke, untuk value-nya ya. Yang lainnya hafalkan. Selesai kamu ketik variable view, kita lihat data view-nya. Gak ada sini nama, tinggi, gender, ditulis namanya. Namanya kamu buat. Oke. Yang pertama itu Adelia, yang kedua Erik. Lanjutkan. Lanjutkan ya. Erik. Oke. Lanjutnya. Ini untuk variable view, ini kamu bukan namanya Adela, Eri, Anggoro, Amelia, Lydia, Yana, Cicil, Andri, Agus. Oke. Untuk di tinggi badan kamu bikin tinggi badan ya, tinggi badan yang ada. Saya kasih tabel ya, 165 tadi Adelia ya, untuk Eri 170. Begitu juga untuk berat, kamu cantumkan nilainya. Kalau untuk yang gender, kalau Adelia ini kan tadi kita udah buat ya, value-nya dengan label ya. Wanita itu 1. Oke, bikin aja angka 1. Ya, di Adelia, sedangkan Erik kan pria. Kita buat tadi 2 ya. Kamu buat 2. Tenggoro juga 2, Amelia 1. Cukup dia dengan label angka. Ini di data view. Oke. Oke. Gimana? Masuk ke beratnya.
Yang udah selesai bilang ya, finish ya, biar kita langsung mengerjakan yang lain. Sudah selesai? Bu. Yang lain sudah selesai? Udah mau. Oke, ya, sudah selesai. Kita ini di awal dulu mencari statistik deskriptifnya ya. Seperti saya bilang tadi, untuk dia menu inti ya, menu inti dari SPSS Analyze. Analyze, klik Analyze, deskriptif statistik, oke. Selanjutnya kamu pilih frekuensi, ya, frekuensi. Udah sampai di sini? Udah, Bu. Selanjutnya untuk dia di sini yang akan variabelnya kamu. Untuk variabelnya Bu, gendernya string atau numerik, Bu? numerik lah. Kalau string dia nanti tulisan huruf harus numerik karena kita kan sudah pakai value tadi ya. Sudah pakai value tadi kita ubah kan untuk 1 wanita, untuk 2 pria, ya kan? Sudah? Iya. Ini dia. Perhatikan, tadi variabelnya ini kan numerik. Untuk di value ini kan kita rubah tadi. Untuk 1 wanita, 2 itu pria, ya. Ini bukan string. Numerik. Analyze, descriptive, frequency. Masukkan ini variabel gender. Kita mulai frekuensinya. Untuk frekuensi gender ini berapa, wanita berapa, pria ya. Oke. Ini dia outputnya, nampak ya outputnya ya. Oke, untuk yang wanita sini ada 9, pria ada 4 ya outputnya ya. Untuk dia ini datanya ya, N-nya ini kan N-nya ini 15 ya. Untuk wanita 9, frekuensinya untuk pria persentasenya 60%. Nampak tadi outputnya ya? Bu, kalau di share screen nggak nampak, Bu. Nampak tadi outputnya? Enggak. Ini dia outputnya. Ini dia outputnya dari frekuensinya. Karena kita lihat untuk kita statistik deskriptifnya untuk lihat frekuensi ya.
untuk lihat frekuensi dari gender. Jadi wanita itu ada 9 gendernya tadi, pria 6. Sedangkan N-nya 15 ya, total keseluruhan. Jadi persentase dari wanita untuk 9 frekuensi ada 60. Untuk pria ada 40%. Ya. Udah 15 ya datanya ya. 15 tadi ya datanya saya ketik ya. Agung betul 15 1 2 2. Iya, Bu. Agus. Bu, Agus nggak pria ya, Bu? Oh iya ya. Kok di sini prianya lain gitu di ya, outputnya? Lana ini iya, betul. Lana ini pria ya? Iya. Apa Lana pria ya? Oke. Kita ulang lagi analisnya, nggak ada masalah ya, frekuensinya untuk gen. Oke. Ya. Di Andre. Andre, kenapa Andre? Iya kan? Andre iya pria. Oke, ini keluarannya, outputnya. Nah, ini yang pertama tadi. Dia untuk satu data, outputnya ini satu. Yang tadi yang pertama ini, yang kedua setelah kita perbaiki ini dia. 8, wanita, prianya 7. Oke. Kalau sudah selesai, kita lanjut untuk statistik deskriptif. Kita mau lihat ya, untuk min median ya, modus untuk dia untuk tinggi dan berat badan ya. Untuk tinggi dan berat badan, analyze deskriptif. Ya, analyze deskriptif. Oke. Ini ada deskriptifnya ya, deskriptifnya. Kita mau lihat berat sama tinggi ya, berat dan tinggi. Dua-dua aja kita ini kan ya, dua-dua aja kita masukkan ke kolom variabelnya. Klik ya, yang tadi ini panah ini. Klik dua-dua ini, klik ke kolom variabel. Oke, option, oke udah min. Oke, kita klik juga sumnya ya, sumnya kita mau lihat standar deviasi, kita mau lihat minimum, maksimum. Variansnya juga kita mau lihat ya, mau lihat ya, buat aja. Untuk standar error juga kita mau lihat ya, continue. Oke. Ini mau melihat min berapa rata-rata dari tinggi dan berat badan ya. Oke. Oke. Nampak outputnya enggak ya? Ini outputnya saya lihatkan ya. Ini dia. Untuk dia N-nya 15 ya, keduanya tinggi sama berat tadi N-nya. Untuk nilai minimum ya tinggi 163 langsung terdata dia. Yang untuk yang beratnya yang nilai minimumnya 44, sedangkan maksimumnya tinggi 175, yang berat itu 75. Untuk sum ya, jumlahnya, jumlah yang tinggi dan berat ini. Ini sigma ya, sigma F-nya, sumnya ya 2532924. Ya, untuk minnya, untuk min dia statistiknya 168,80 dengan standar errornya 1,00 ya, standar errornya. Oke. 168 minnya, untuk tinggi beratnya di 61,60 ya. Sedangkan untuk standar deviasinya di tinggi itu 3,87,
ya. Beratnya ini 11,556. Untuk varian statistiknya tinggi itu di 15,029. Ya. Sedangkan di beratnya itu di 133,543 variansnya. Oke, ada pertanyaan? Yang lain sama ya, seperti saya? Oke, gimana sudah? Sudah, Bu. Oke, ini untuk simpannya ya, file save as, save as. Oke. Terserah kamu buat mau di mana. Ini mau di mana kamu buat. Misalnya saya kan mau di data E, mau di mana terserah file menu di filenya mana terserah ya. Buat di UAS misalnya ya kan. Untuk dia file name misalnya di sini kamu ubah ya, apa file name-nya, output apa dia tentang statistik ya, statistik deskriptif atau apa gitu, atau tugas 1 ya, tugas 1 gitu ya, terserah. Tugas 1 atau apa, baru save ya, baru di save. Atau itu untuk save SPSS, tetapi ya kalau kamu mau data nih, oke, Word, kalau mau buat code untuk skripsi, kamu buka dulu Word. Ini kamu klik nih. Ini kamu klik, oke. Langsung dia kamu klik kanan. Ini copy ya, klik kanan copy. Kamu buka kamu buka Word. Saya lagi nggak buka Word. Saya lagi nggak buka Word. Coba kamu copy ya. Kamu paste di Word. Bisa? Udah dicoba ya? Bisa, Bu. Ini atau copy as ya, copy as ini untuk Excel Word juga bisa ya, Excel Word kamu copy kamu buat di Word ya, kamu buat di Word. Kalau memang sudah paham ya, itu untuk yang outputnya ya. Simpan lagi yang untuk yang mana tahu kan, mana tahu ini dia. Mana tahu kamu mau data kamu tadi. Ini simpan juga ya, masing-masing output tadi disimpan, ini juga ya untuk datanya juga disimpan. Ini file save as ya, buat di mana? Misalnya apa dia ini? Misalnya untuk dia data penelitian kamu, misalnya di sini variabel apa, variabel 2 atau motivasi, nilai atau nilai siswa atau apa gitu kan. Kamu buat baru kamu save. Jadi nanti kalau nggak kamu save, mana tahu nanti kamu ternyata tidak signifikan ataupun ya tidak ada pengaruh korelasi ataupun tidak ada
perbedaan, itu bisa kamu, saya bukan mengajari curang atau gimana, kamu tidak perlu lagi penelitian, hanya kamu ubah aja nilainya ya, kamu ubah aja nilainya biar dia signifikan. Ya, makanya ini nilainya ini kamu simpan ya, kamu simpan biar dia signifikan kamu. Tapi kamu harus penelitian ya, bukan berarti tidak penelitian ya. Saya buka dulu untuk dia wordnya. Oke. Ini saya ada kirim ya. Ini saya ada kirim ke grup WA. Itu kamu kerjakan sekarang. Cari dia statistik. Lihat di grup. Kamu kerjakan sekarang. Lihat di grup ya, kamu kerjakan sekarang. Kamu buat dia nama, umur, pendapatan. Oke? Nama, umur, pendapatan. Kamu cari statistik deskriptifnya ya. Statistik deskriptifnya, untuk deskriptifnya. Lihat mean, median ya. Standar deviasi, minimum, maksimum, yang sumnya, standar error untuk variansnya. Udah ya? Udah dilihat di grup ya? Udah dilihat di grup? Oke. Saya tunggu ini kamu kerjakan 10 menit. Nanti siapa yang bisa menampilkan, saya tambahkan nilainya ya, saya perbaiki nilainya yang kemarin. Bu, Udah nampak kan? izin Bu. Iya, ya Irma. Bu, di tempat saya kan Bu, menunya nggak Hmm. ada Bu. Mungkin ketinggian kali ya Bu. Bisa kamu tampilkan Irma. Coba saya ini kan tunggu bentar ya Bu. Sebenarnya itu bukan Soalnya penelitian, tidak ada. Terkadang menginstalnya kurang full, tidak keseluruhan, tidak, dia mau separuh dia menginstalnya, itu dia terjadi menunya tidak ada. Coba kamu tampil. mungkin kayak gini Bu. Jadi di sini menunya nggak nampak Bu. Izin Bu, suaranya belum nggak kedengaran. Pas saya. Mungkin kamu instalnya kurang full, atau coba klik variable view yang di bawah Irma. Bisa kamu ketik angka-angkanya. Nama dan angka bisa kamu ketik Irma. Irma masih Maaf Bu. itu. Bisa di ini Bu, bentar Bu. Diketik dia bisa, terus di-enterkan dia jadi gini Bu. Ya tanda panah kan? Tanda panah kan? Tanda panah. Iya. Coba gini ya Bu. Kan Irma ketik nama di sini kan Bu. Ya, nama. Tapi pas mau dibikinkan ke tabel yang lain Enter gini, aja. Ya, dia enter munculnya aja. jadi gini. Nggak nampak saya. Munculnya gini. Nggak nampak. Kamu nggak di laptop, kamu nggak pakai ini, Zoom-nya nggak di laptop ya? Enggak Bu, dari HP. Nampak saya apa yang disebut di situ, kenapa dia tampilannya? Katanya maximum number of variable exceed gitu Bu. Exceed. Coba variable view-nya kamu kerjakan tadi, variable view-nya. Nggak bisa ini Bu, ini kan lagi buka variable view. Terus nggak bisa nama Bu. itu ya? Nggak bisa. Berarti itu kamu kurang install ya, Irma.
Belum penuh kamu installnya ya, Oh, belum full ya. Heeh. baik, Bu. Semalam Itu padahal installnya ke Komsel. itu SPSF berapa, Irma? 26, Bu. Jangan terlalu tinggi kali. Oh, Nanti takutnya iya, ini iya. nggak kuliah itu dia jadi mau separuh-separuh kan, tidak tidak bisa menu-menunya. Dulu kamu hari ini install dulu. Coba cari temanmu yang nggak UPS S26. Karena nggak saya nggak Ini, Bu, nampak yang ini yang sistem kamu. SPSS yang paling rendah. Bu. Yang 20 ada, yang 19 ada, yang 16 pun ada, yang 17 ada. Iya, Bu. Coba nanti yang paling rendah aja, mana bisa. Iya. Punya saya gitu semalam, Bu. Cuma karena Ah. ngikuti tutorialnya itu nggak pas dan Iya, nggak iya, sesuai. Jadi itu malam gitu juga. Jadi saya ulang install lagi, Ya, ulang. ngikuti betul-betul. Makanya saya bilang, iya, installnya itu kurang pas pula dia. Jadi menunya nggak tampil. Sama seperti Yuda tadi kan, Yuda? Iya, Bu. Dia installnya itu dia kurang pas. Gila. Jadi kalau misalnya kamu install ulang, sudah bisa kamu ketik tadi, Irma, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa juga upaya mengikuti tutorial seperti bilang Yuda, udah nggak usah pakai yang kepala 26, ya. Cara Bu, menghapus baik, Bu. variabel gimana, Bu? Cara mengambil Nggak bisa dihapus dia, Bu. Misalnya kan ada nama, tinggi, berat, sama gendernya itu saya hilangkan gitu. ngapusnya di variable view. Variable view hapusnya. Bukan di data view. Di variable view ini, ini kamu klik aja ini. Udah nampak ini saya tampilkan. Nampak Yuda? Iya, Bu, nampak. Klik kanan. Atau delete. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Clear. Iya. Clear ini ada Yuda, edit. Oh, diedit. Edit, clear. Bisa kan ya? Bisa ya? Biasa ada di Bu, ya. edit, clear.
Oke, Risna sudah siap ya, Risna? Oke, boleh kamu tampilkan, Risna. Saya nggak pakai laptop Bu Zoom-nya, Bu. Nggak ada yang pakai laptop. Ini siapa yang udah siap yang lain? Yuda udah selesai pakai laptop. Pakai, Bu. Udah selesai. Udah, Bu. Oke, boleh tampilkan Yuda biar ditengok teman yang lain. Yang lain udah pada selesai? Sudah, Bu. Oke, boleh tampilkan ya Yuda. Hasil dari statistik deskriptifnya sudah kamu buat di Word ya. Pindah ke Word juga, Bu. Boleh. Atau tampilkan dulu aja Yuda. Ini ya, Bu. Oke, umur dan pendapatan ya Yuda ya. Untuk dia 59 ya, untuk maksimum, minimum 957 ya. Statistiknya minnya 31,90 oke, 10,60 oke. Oke. Coba Yuda balik ke apanya? Ke datanya. Jangan ke outputnya Yuda. Oke, ini dia. Ini yang dari buat Yuda. Sekalian saya mau jelaskan biar Yuda nanti yang mengklik biar lebih paham. Untuk grafiknya ya, untuk mencari pie ataupun histogramnya. Selain analis statistik deskriptif, kamu bisa juga pakai frekuensinya. Statistik, klik analyze Yuda, deskriptif statistik frekuensi. Nah, frekuensinya ini, umur dan pendapatan kamu letakkan ke kolom variabel, Yuda. Dua-dua, umur dan pendapatan. Oke. Jangan diokekan, Yuda. Untuk statistik dulu. Di sini juga bisa ya, yang hanya tadi kalau yang di sini kita bisa mencari histogramnya, pie-nya. Kalau yang tadi deskriptif hanya sekedar statistik deskriptifnya, tidak ada histogramnya. Klik dia, di sini pun ada dia tentang kuartil dan persentilnya, bisa kamu lihat ya. Misalnya dia mencari kuartil berapa, persentil berapa, bisa kamu cari. Oke, di sini kamu centang min, median, modeni, modus sumnya. Sudah, oke. Untuk minimum maksimum varian standar deviasinya. Oke, continue. Continue. Yuda, continue. Oke. No, jangan oke kan dulu Yuda. Kita mulai histogramnya. Chat, kamu klik dulu chat. Perhatikan yang lain ya. Chat, kamu klik chat. Pilih kamu pakai histogram dan pie. Keduanya. Centang. Iya, oke. Enggak bisa ya, harus pilih salah satu. Pilih dulu histogram dulu. Yuda, oke. Continue. Oke, baru oke kan. Tampilkan, Yuda, outputnya. Nah, kalau bentuk dari frekuensi ini bisa kamu lihat. Oke, bisa kamu lihat di sini ada histogramnya ya. Untuk dia pendapatan, begitu juga dengan umur ya. Umur dan juga pendapatan histogramnya. Nanti kalau kamu bisa kamu balik lagi ke datanya, bisa kamu centang pie ya. Bisa kamu centang pie-nya. Frekuensi, sudah. Frekuensi. Iya, Bu. Ketutup ini Zoom dia, Bu. Catnya aja, sudah catnya. Statistiknya nggak usah. Pilih file. Continue.
nanti tetap ya continue. Udah. Oke, dia bergabung semua nanti, tinggal kamu memilih. Oke, tetap dia ada frekuensi statistiknya, ada ini dia frekuensi statistiknya. Ini dia berbentuk pi-nya ya, berbentuk pi-nya ya. Ada nanti ini yang 1100. Oke, tadi ada yang berbentuk histogram. Biasanya dipakai dia histogram. Lihat histogramnya Yuda, yang sebelumnya Yuda, histogram. Oke. Hanya kalau di frekuensi ini kamu bisa lihat dia nampak dia frekuensinya. Lihat di pendapatan Yuda, di atasnya lagi Yuda. Di atas Yuda. Bukan histogram Yuda, hasil dari frekuensi ini dia. Jadi di sini pendapatan ada dia frekuensinya berapa ya, mulai dari 1000 itu ada 1, 1100 ada 1 ya. Kalau perbedaan dari mencari analis dari statistik deskripsi sama dengan frekuensi ini dia. Kalau dia statistik deskriptif hanya dijelaskan aja dia nilai minimum, maksimum, min, median, standar deviasi ya. Tapi di situ juga tidak ada histogramnya ya. Tapi di sini ada dia frekuensinya, ada dia standar minnya, ada mediannya, ada dia histogramnya. Lihat min mediannya Yuda, di atas Yuda. Di atas lagi ini. Bukan ini Yuda yang kamu tampilkan itu deskriptif statistik. Ya, ini dia frekuensi. Ini udah oke, berarti udah oke ini dia. Jadi di situ ada umur, ada minnya berapa, ada pendapatan, ada min berapa. Jelasnya tampilannya berbeda ya untuk yang anak dia statistik deskriptif dengan frekuensi itu dia sama dia mencarinya, cuma tampilannya beda, hanya di statistik deskriptif di analisnya tidak ada histogramnya, itu dia. Oke, ada pertanyaan kah? Ada yang mau tampilkan lagi, ada berbeda jawabannya dengan Yuda, ada yang berbeda jawabannya. Oke, yang lain ada yang berbeda jawabannya? Risna sama Risna? Sama Ibu. Wanda sama Wanda? Sama Bu, kayak seperti Yuda. Oke, berarti udah bisa semua menggunakan ya. Untuk histogram sudah bisa digunakan dan untuk dia mencari statistik deskriptif. Oke, udah. Oke, terima kasih ya Yuda ya. Saya tambahkan nilai Yuda nanti ya Yuda. Oke, nanti akan saya kasih tugas sama kamu ya. Tugas sama kamu untuk dia mencari standar deviasi. Nanti saya kirim langsung ke PA grup ya. Ini saya lanjutkan ya. Lanjutkan ini jam berapa ini? Tapi saya 15 menit lagi ya. Nggak mungkin kita lanjutkan ya. 15 menit lagi rupanya ya. Gimana, saya lanjutkan atau besok aja ya? Ini ada 29, nggak mungkin saya lanjutkan. PPT-nya panjang. Oke. Untuk dia kita mencari SPSS dengan mencari korelasi ya, menggunakan SPSS. Oke. Jadi ini pengenalan ya, pengenalan SPSS dan juga mencari statistik deskriptif menggunakan SPSS ya, histogramnya. Besok kita tentang korelasi. Ini saya kasih tugas sama kamu. Saya WA-kan. Ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini? Ada pertanyaan? Yang belum diinstal, mohon diinstal ya, karena kita ujiannya juga pakai SPSS ya. Ujian kita pakai SPSS. Biar kamu lebih lancar. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon dia kamera dibuka ya. Yulianingsih, Ansari, Bulan Hasibuan, Rizka, Rahmi Putri Lauli, Wafik, Aliza, Aulia Ramadhani, Sharon Mesya, Bulan Hasibuan,
Muhammad Haris Suhada. Kemana ini Muhammad Haris Suhada? Abdul Fajar, mana sholat? Pak Ahmad Raihan, Fahru Rozi, Rudi Lukman, Erni. Oke. Nanti tugasnya ya. Tugasnya saya buat di WA ya. Tugasnya untuk mencari statistik deskriptif dan juga mencari histogramnya ya. Histogram. Oke. Jadi kalau misalnya, oke, ini saya sedikit. Tadi ada di sini sedikit aja ya. Maksud saya gini, biar nanti histogramnya sekalian ada line-nya, ada poligon ya histogramnya. Histogramnya tadi ada poligon. Tadi si Yuda lupa dia mencentang di bawah histogram. Ini histogramnya, ini chartnya untuk tinggi. Tinggi aja dulu ya, tinggi aja dulu. Untuk chartnya ini ya histogram, baru di sini ini centang ya, biar dampak dia untuk dia poligonnya ya, untuk line-nya. Oke. Kenapa dia belum ada tampilan ini? Mungkin dia. Udah nampak ya? Nampak ya untuk ini ya histogramnya ada poligonnya ya. Centang tadi ya, centang di bawah histogram tadi ya. Oke, jadi tugasnya nanti kamu buat histogram, dia ada poligonnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Ya, silahkan Mazidatul Farha. Itu Bu, kalau kumpul tugas Ibu dalam bentuk yang dipindahkan ke Word, Bu, atau output-nya aja? Kalau bisa pindahkan ke Word. Kadang nanti output yang kamu berikan karena kita tidak sesuai ya, tipenya saya 25, bisa jadi kamu 26 ataupun 17, takutnya tidak sesuai nanti tidak terbaca saya ya. Kalau misalnya dia, kalau di bawah saya bisa jadi terbaca saya. Misalnya yang 17, 18, 20, 21. Takut saya nanti 26 nggak terbaca. Ya. Kalau bisa yang di Word aja kamu kirimkan ke saya. Oke, Mazidatul Farha. Berarti data sama output-nya di copy ke Word ya, Bu, semuanya? Boleh. Gini aja, kamu nggak apa-apa kirim sama saya SPSS-nya, tapi dengan Word-nya gitu maksud saya. Mana tahu bisa terbaca saya SPSS-nya, biar saya lihat bagaimana kamu mengetiknya ya SPSS-nya ya. Bu, Tapi terima tetap kasih, dengan Bu. Word-nya, iya. Dengan Word-nya, mana tahu tidak terbaca. Ada yang lain? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan yang lain, nanti saya share ya. Saya share tugasnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok ya. Untuk dia SPSS, untuk dia pengolahan data korelasi. Ya. Data korelasi, nanti minggu depan untuk pengolahan data komparasi. Oke. Mudah-mudahan kamu mengerjakan tugas ini ya seluruhnya. Yang kemarin juga belum, juga yang sebagian aja masih mengerjakan, ada yang belum mengerjakan. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.